Oke, selamat sore teman-teman. Semoga semua dalam kondisi sehat. Oke, di sesi kali ini saya akan memberikan sharing knowledge terkait dengan produk Redbox. Tujuan dibuatnya sharing knowledge ini untuk membantu teman-teman marketing dan sales untuk update produk terbaru nih dari Astrindo, yaitu produk Redbox. Nah, tentunya nanti setelah sesi sharing knowledge ini, teman-teman dapat menawarkan produk tersebut ke customer gitu ya. Oke, kita lanjut. Baik, agenda di sesi sharing knowledge di sore hari ini adalah akan ada nanti perkenalan awal gitu ya. Kenapa sih kita harus menggunakan solusi dari Redbox terkait dengan compliance recording. Nah, kemudian nanti setelah itu ada sesi demo nanti penggunaan dari aplikasi Redbox Quantify. Nah, kemudian nanti di sesi akhir mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, silakan. Oke, mungkin sebelum saya mulai, saya coba jelaskan dulu kali ya, apa sih compliance recording itu ya. Jadi kalau kita lihat kebutuhan dari sisi customer terkait dari solusi compliance itu biasanya di beberapa industri tertentu gitu ya, yang memang harus patuh terhadap regulasi. Nah, biasanya sih yang paling sering ada pertanyaan dari sisi industri perbankan atau finansial gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi kesehatan seperti kayak rumah sakit atau apa terkait dengan data-data pasien gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa mungkin industri lain seperti kayak public sector maupun dari pemerintahan itu biasanya ada butuh compliance atau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di negaranya masing-masing gitu ya. Nah, terkait dengan compliance recording, jadi tentunya setiap ada percakapan atau ada panggilan telepon untuk di beberapa industri yang tadi saya sebutkan, mungkin nggak semuanya ya akan diaktifkan recording tadi. Mungkin contoh untuk departemen call center gitu ya, pada umumnya yang terkait dengan percakapan dengan pelanggan. Nah, tentunya biasanya ada informasi-informasi itu yang biasa diberikan ke pihak perbankan seperti kayak data pribadi gitu ya. Nah, tentunya dari percakapan tadi perlu dicatat atau perlu di-record. Nah, terkait dengan Microsoft Teams gitu ya, untuk aplikasi ini memang banyak sekali penggunaannya ya gitu ya. Jadi cukup meningkat nih sejak kondisi COVID ya. Memang dari Microsoft ada datanya, jadi sangat meningkat sekali gitu ya. Baik. Nah, seluruh dunia memang saat ini banyak sekali perubahan yang sangat signifikan sekali gitu ya. Mungkin sebelumnya ada istilah namanya transformasi digital gitu ya. Mungkin teman-teman di Indonesia mungkin pernah dengar istilah namanya Industri 4.0 gitu ya. Jadi yang tadinya secara manual gitu ya, nah sekarang sudah digitalisasi gitu ya. Nah, apalagi dengan kondisi COVID yang terjadi belakangan ini ya. Jadi setiap bisnis maupun organisasi ya mau nggak mau gitu kan harus beradaptasi secara cepat untuk dapat menerapkan digitalisasi tadi dalam hal pekerjaan maupun pembelajaran jarak jauh nih kayak seperti kayak masalahnya aplikasi Ruang Guru itu memang sangat banget meningkat gitu ya penggunanya ya. Baik, dengan kondisi transformasi digital, kemudian transisi ke pekerjaan jarak jauh maupun pembelajaran jauh, tentunya data-data yang disimpan itu sudah mulai banyak gitu ya, tersebar gitu ya. Atau istilahnya namanya ada data is exploding. Jadi mungkin sebelumnya ada istilah big data, kemudian ada struktur maupun unstruktur data gitu ya. Nah, pada umumnya dari tiap vendor aplikasi saya sebutkan seperti kayak Microsoft 365 itu memang sudah eh, memberikan fitur-fitur yang sangat memudahkan bisnis maupun organisasi untuk dapat
menerapkan compliance di sana gitu ya. Karena pada umumnya Microsoft sudah menyediakan semua fitur-fitur compliance kepada pelanggan untuk dalam hal apa? Dalam hal perlindungan data-data mereka gitu ya. Nah, terkait dengan recording Microsoft Teams gitu ya. Nah, di sini pada umumnya bukan sifatnya itu data-data file gitu ya, tapi lebih ke data-data percakapan atau komunikasi gitu ya. Nah, tentunya di Microsoft Teams mungkin teman-teman sudah pernah tahu ada istilah namanya recording gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan apa sih bedanya recording yang ada di Microsoft Teams dengan solusi recording yang disediakan oleh Redbox Voice gitu ya. Nah, ini adalah data dari Microsoft terkait dengan penggunaan Microsoft Teams gitu ya. Tadi ya seiring dengan transisi dunia ke pekerjaan maupun pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya aplikasi-aplikasi seperti kayak Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, dan aplikasi online meeting lainnya itu sangat meningkat gitu ya. Bahkan di Microsoft sampai dengan jumlah yang sangat besar sekali gitu ya, sampai 2,7 miliar user yang aktif tiap menitnya. Nah, ini diambil di Maret 2020. Mungkin di sekitar bulan Oktober bulan ini mungkin kasusnya bisa lebih dari 2,7 miliar tadi itu ya. Oke, dari transisi tersebut juga mengakibatkan apa nih? Jadi biasanya dari sisi customer akan banyak pertanyaan nih, gitu ya. Karena tadi ada terkait dengan recording yang di Microsoft Teams, tentunya mereka butuh solusi compliance untuk apa? Untuk kebutuhan mereka gitu ya. Nah, biasanya di masing-masing organisasi maupun bisnis punya policy-nya yang berbeda-beda, tapi pada umumnya ada regulasi memang yang harus dipatuhi gitu ya. Nah, biasanya mereka butuh apa nih? Biasanya butuh hasil perekaman suara audio yang baik atau yang bisa dibilang kualitasnya bagus lah gitu ya, tinggi gitu ya. Nah, kemudian pada umumnya mereka biasanya policy-nya itu per user gitu kan. Mereka mau tentukan misalnya untuk departemen call center, semua yang masuk departemen call center itu wajib untuk di-record gitu ya. Jadi settingnya itu harus dari sisi organisasinya atau bisnisnya gitu ya. Bukan dari sisi user yang menentukan dia di-record atau enggak gitu ya. Nah, kemudian secara compliance biasanya masing-masing bisnis itu contoh misalnya mereka butuh penyimpanannya itu harus disimpan di local server mereka gitu ya. Jadi nanti hasil rekamannya itu mereka wajib untuk disimpan di server lokal. Jadi tidak boleh disimpan di data center luar ataupun di data yang ada di cloud storage gitu ya. Nah, kemudian tentunya mereka harus melihat dari track record vendor itu sendiri gitu ya. Apakah cukup berpengalaman dalam hal unified communication dan telephony integration. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan mungkin yang ditanyakan oleh customer terkait dengan compliance recording gitu ya. Oke, baik. Oke, mungkin kita coba lihat A sedikit voice-first world, voice is and will always be the most efficient and effective user interface ever invented. Voice is powerful. It is spontaneous, intuitive, and natural. Conversations convey context and sentiment. They build over time and help us understand each other. As has been the case for the past 5 years, consumerization of the workplace will continue. The next wave will be voice and AI-led. Traditionally, voice has been captured to address specific regulations such as MiFID II and GDPR. Due to advances in AI and ML, voice-based interaction has now progressed beyond compliance and is being used to address automation, security, fraud, and enhance employee engagement and the customer experience. Organizations are now considering how best to define, build, and support their voice and AI strategies. The intelligence in voice. From day one, Redbox has had a single purpose. How can we secure and maximize the value of voice communications for our customers?
For over 25 years, we have been the leader in developing software and working with our global reseller channel to achieve this end. Redbox is the world's leading dedicated voice specialist and the only software company capable of capturing all voice communications across global enterprises, SMEs, and across new and legacy systems. Redbox provides a next-generation voice platform that captures and secures millions of calls daily and enables over 3,000 customers globally to unlock the most powerful data set in the world. Redbox gives customers complete data sovereignty, giving them the freedom of choice to embed captured voice into any tools and applications to maximize its value. With a broad partner ecosystem, Redbox provides seamless integration into applications such as Salesforce to gather insight and fuel AI. Redbox is trusted by leading organizations across financial, contact center, government, and public safety sectors, 6 of the world's top banks, 85% of global interdealer brokers, and over 70% of UK police forces. Our expertise, heritage, and global reach uniquely positions us to support organizations as they move to a voice-first world. Oke, barusan video terkait dengan produk Redbox Voice gitu ya. Jadi Redbox Voice ini sebenarnya berawal dari dari Eropa gitu ya. Jadi memang kebutuhan di Eropa itu ada istilah namanya regulasi terkait dengan GDPR gitu ya. Nah, jadi di UK sana kantor pusat dari Redbox itu memang menyediakan solusi terkait dengan kebutuhan compliance recording untuk beberapa sektor yang memang membutuhkan compliance tersebut. Contoh di financial service, kemudian tadi saya sebutkan seperti call center gitu ya, sampai dengan public safety dan pemerintahan gitu ya. Nah, biasanya beberapa sektor industri ini yang memang butuh terkait dengan compliance recording gitu ya. Nah, Microsoft Teams itu menyediakan juga beberapa compliance juga terkait dengan GDPR. Jadi memang Microsoft Teams dengan jumlah yang cukup signifikan tadi meningkat dari sisi Redbox menyediakan solusi compliance recording tadi. Jadi menjawab semua kebutuhan pelanggan terkait dengan compliance recording. Oke, ini adalah timeline terkait dengan launch feature dari Redbox khususnya di platform Microsoft gitu ya. Nah, jadi dari tahun 2012 memang Redbox Voice sudah memulai pengembangan aplikasi softwarenya itu untuk aplikasi Skype. Nah, kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, nah fiturnya itu sudah mulai meningkat tuh banyak gitu ya fitur yang dikembangkan sampai memang fokusnya lebih banyak di Microsoft Dynamics 365. Nah, memang di tahun 2020 ini Redbox menyediakan aplikasi untuk compliance recording untuk Microsoft Teams gitu ya. Nah, kenapa sih harus menggunakan Redbox Voice untuk compliance recording Microsoft Teams gitu ya? Nah, yang pertama adalah kualitas rekaman yang baik. Nah, pada umumnya customer atau bisnis itu butuh hasil rekaman yang baik. Jadi ketika nanti mereka akan putar ulang, jadi minim suara bising gitu ya. Dan hasil suaranya itu sama dengan persis dengan apa yang terjadi pada saat user itu melakukan panggilan atau komunikasi gitu ya. Jadi tanpa ada perubahan dalam hal kualitas suaranya gitu ya. Nah, kemudian Redbox Voice juga menawarkan keterbukaan, openness, dan kemudahan dalam mengakses data rekaman. Apa maksudnya? Jadi Redbox Voice memungkinkan kita melakukan namanya custom, gitu ya, customisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis, gitu ya. Jadi kita bisa dengan mudah juga mengakses data rekamannya tadi. Oke, nanti mungkin pas demo saya akan jelaskan semudah apa sih untuk mengakses data rekaman tadi, gitu ya. Nah, kemudian di Redbox juga menyediakan fitur gabungan gitu ya. Jadi pada umumnya di bisnis atau organisasi biasanya sudah punya sistem telefoninya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa mengintegrasikan dengan
Redbox gitu ya. Nah, dari sisi Redbox menyediakan fitur tadi gitu ya, istilahnya integrasi lah gitu ya. Nah, kemudian Redbox juga berpengalaman dalam bidang compliance recording. Jadi memang tidak hanya dari platform Microsoft aja. Nah, jadi Redbox juga sudah menyediakan integrasi dengan beberapa platform lainnya selain Microsoft gitu ya. Nah, kemudian dengan perkembangan dari sisi data tadi ya, jadi sekarang banyak istilah namanya artificial intelligence maupun machine learning yang pada umumnya menyediakan solusi untuk analitik gitu ya, analitik. Nah, pada konteks ini kita bicara dengan analitik suara gitu ya. Bagaimana dari hasil recording yang sudah dilakukan tadi kita bisa melakukan analisa gitu ya. Jadi kita bisa melakukan transkrip gitu ya dari recording tadi kita mau transkrip ke bentuk teks gitu ya. Nah, dari sisi Threadbox sudah menyediakan beberapa fitur tadi untuk digunakan. Oke, baik. Oke, di awal tadi saya dijelaskan sebenarnya di Microsoft Teams itu ada loh fasilitas untuk melakukan recording gitu ya. Tapi mungkin agak berbeda nih kalau kita bicara terkait dengan compliance gitu ya. Nah, saya jelaskan recording yang sudah ada di Microsoft Teams itu adalah semua kontrolnya itu dilakukan oleh user sendiri gitu ya. Jadi artinya user yang akan menginitiate dia itu mau di-record atau tidak itu ya kan. Jadi based on user action. Nah, kemudian fitur rekaman tadi sudah built-in di aplikasi Microsoft Teams. Jadi sudah ada nih. Jadi tidak perlu kita beli lagi gitu lah, sudah include gitu ya. Nah, kemudian karena tadi initiate-nya by user, nah artinya hanya rekaman yang dilakukan itu adalah yang per meeting atau per call. Jadi setiap kali ada meeting, setiap kali ada panggilan telepon, user-user yang ada di meeting atau call tadi bisa melakukan recording secara mandiri gitu ya. Nah, nantinya dengan adanya fitur dari Redbox, fitur-fitur yang sudah built-in ini masih tetap dapat digunakan ya, teman-teman. Jadi, tidak akan menonaktifkan gitu ya kalau misalnya kita menggunakan Redbox Voice, karena dari sisi konteksnya itu berbeda gitu ya, penggunaannya gitu ya. Nah, fitur compliance recording yang ada di Redbox, bedanya apa sih dengan yang sudah built-in tadi gitu ya? Nah, bedanya kalau yang Redbox ini kan custom gitu ya. Jadi disesuaikan dengan policy atau regulasi yang dibutuhkan oleh si bisnis atau organisasi tadi. Nah, tentunya penyediaan dari software Redbox itu masuk kategori namanya third party solution gitu ya. Nah, kemudian organisasi mempunyai kontrol penuh rekaman dalam bentuk penyimpanan suara. Nah, kalau yang recording yang ada di built-in tadi itu pada umumnya disimpan di cloud gitu ya. Jadi secara otomatis data hasil rekamannya itu tersimpan di cloud Microsoft. Mungkin teman-teman ada pernah dengar nama istilahnya namanya Microsoft Stream. Nah, jadi setiap kali selesai di record pada umumnya akan ada notifikasi tuh ke email teman-teman tuh. Jadi nanti setelah di notif by email, biasanya kita bisa klik linknya untuk dilihat di browser. Nah, pada umumnya organisasi kan mewajibkan penyimpanan data rekaman tadi harus disimpan di server mereka gitu kan. Nah, agak sedikit bermasalah nanti kalau misalnya kita menggunakan rekaman tadi. Nah, dengan adanya fitur dari Redbox ini, lokasi penyimpanan untuk hasil rekamannya tadi kita bisa simpan tuh di server lokal dari bisnis atau organisasi tadi gitu ya, tanpa menyimpan di cloud. Nah, kemudian perbedaannya adalah policy-nya itu bisa di-customize gitu ya. Jadi kita bisa custom tuh policy-nya. Jadi sesuai dengan regulasi yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian karena built-in tadi per meeting atau per call, nah kalau yang recording dari Redbox ini adalah rekamannya itu per user. Jadi semua user yang kita set policy untuk direkam, user itu tidak ada permission untuk bisa stop atau start gitu ya. Jadi proses rekamannya ini jadi dilakukan secara otomatis gitu ya. Baik. Nah, ini adalah skema
proses dari Microsoft Teams recording by Redbox gitu ya. Saya akan jelaskan sedikit. Oke, baik. Aplikasi dari Microsoft Teams sendiri itu adalah buatan dari Microsoft gitu ya, Microsoft atau bisa dibilang di sini adalah Microsoft Cloud lah gitu ya. Oke, nah di sini adalah user-user yang menggunakan atau yang sudah membeli produk dari Microsoft 365 yang sudah include Microsoft Teams gitu ya. Baik. Nah, ketika nanti user yang sudah di set policy untuk direkam, misalnya di call center gitu ya, ketika mereka melakukan panggilan telepon atau meeting, gitu ya, maka secara otomatis dari Microsoft akan sesuai dengan polisinya akan mengirimkan notifikasi ke compliance bot gitu ya. Jadi compliance bot ini akan berjalan secara otomatis apabila ada user yang masuk policy melakukan panggilan atau meeting gitu ya. Maka secara otomatis compliance bot ini akan berkomunikasi nih dengan policy yang ada di Microsoft Teams tadi ya. Untuk mengambil apa? Mengambil namanya call audio dan call metadata. Jadi kalau audio itu adalah kita ambil tuh dia punya rekaman percakapannya. Kemudian kalau metadata itu apa sih? Kalau metadata itu adalah detail dari panggilan telepon atau meeting tadi. Nah, kemudian dari compliance bot akan secara otomatis juga akan mengirim data-data tadi ke Azure Storage yang ada di Microsoft Azure gitu ya. Untuk apa? Untuk menyimpan data secara sementara. Nah, nggak perlu khawatir. Jadi data-data yang disimpan di Azure Storage itu tidak disimpan selamanya di situ. Jadi akan disimpan secara sementara saja atau temporary gitu ya. Nanti data-data tersebut tentunya karena di compliance tadi ada kebutuhan di mana kita harus menyimpan tuh data-data hasil recordingnya itu ke lokal servernya. Makanya di sini ada namanya recorder server yang nanti akan disediakan atau disetting oleh tim Redbox gitu ya. Nah, di server Redbox ini untuk recorder server dari hasil pengiriman data yang ada di Azure Storage akan disimpan di Redbox recorder ini gitu ya. Nah, tentunya ada istilah namanya cloud downloader. Nanti datanya itu di-download dulu. Setelah itu akan dikonversi ke hasil rekaman yang berkualitas gitu ya. Nah, kemudian dari hasil rekamannya tadi baru bisa digunakan oleh user. Nah, pada umumnya yang akses ke hasil data rekaman itu nggak semua user ya boleh ya, karena ini hanya biasanya pada departemen-departemen yang terkait saja. Contoh misalnya Head Compliance Manager, kemudian atau mungkin terkait dengan data scientist atau si Chief Digital Officer atau data engineer yang memang dikhususkan ditugaskan untuk melakukan biasanya pengecekan atau auditing gitu ya. Baik. Oke, kita masuk ke sesi demo ya.